Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan materi pertemuan 5 mengenai corporate governance dengan dosen pengampu Bapak Agung Agustianto. Kenalkan, saya Yolanda Andriani dengan NIM 1501210147, kelas AB 4510. Yang akan kita bahas yaitu mengenai pendahuluan, organ korporasi, fungsi dan peran dewan, contoh struktur korporasi, GCG, serta penjabaran prinsip GCG. Pendahuluan. Istilah corporate governance pertama kali diperkenalkan oleh Cadbury Committee di Inggris pada tahun 1922. Definisi corporate governance menurut Cadbury Report sebagai seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka. Apa tujuan utama corporate governance? Yaitu untuk menciptakan sistem pengendalian dan keseimbangan, check and balance untuk mencegah penyalahgunaan dari sumber daya perusahaan dan tetap mendorong terjadinya pertumbuhan perusahaan. Selanjutnya ada organ korporasi. Terdiri dari RUPS dan di bawahnya terbentuk direksi serta dewan komisaris. Direksi dan Dewan Komisaris adalah dewan yang setara, namun memiliki fungsi yang berbeda, dan masing-masing bertanggung jawab pada RUPS. Check and balance dapat tercipta bila mana direksi dan Dewan Komisaris masing-masing menjalankan perannya secara optimal. Organisasi yang berada di bawah direksi dan Dewan Komisaris menjalankan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing sesuai dengan fungsi organnya. Selanjutnya ada RUPS, singkatan dari Rapat Umum Pemegang Saham. RUPS merupakan organ korporasi yang memiliki wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi maupun dekom. Merupakan wadah para pemegang saham untuk pengambilan keputusan. Fungsi-fungsi RUPS yaitu 1. Menerima atau menolak laporan pertanggungjawaban direksi atau dekom. 2. Mengangkat dan memberhentikan anggota direksi dan Dewan Komisaris. 3. Menetapkan remunerasi anggota direksi dan Dewan Komisaris. Dan yang terakhir yaitu menunjuk akuntan independen. Dewan Komisaris adalah organ korporasi yang perannya adalah melakukan fungsi pengawasan serta memberi nasihat kepada direksi atas aktivitas pengelolaan. Terbagi menjadi 2 fungsi, yaitu fungsi pengawasan korporasi serta fungsi nasihat. Fungsi pengawasan korporasinya terdiri dari mereview dan menyetujui visi misi dan strategi korporasi yang dirumuskan oleh direksi serta pencapaiannya. Kedua, mengawasi kebijakan dan implementasi pengendalian internal. Ketiga, mengawasi dan memantau profil risiko perseroan, dan lain-lain. Fungsi nasihat diberikan tanpa harus diminta terlebih dahulu. Lalu nasihat yang diberikan tidak mengikat dan tidak harus dijalankan oleh direksi, tetapi dekom wajib untuk meminta alasan atas tidak dilaksanakannya nasihat. Selanjutnya ada direksi. Adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perseroan yang dijalankan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Tugas dan fungsinya yaitu direksi merupakan sekumpulan orang yang ditunjuk oleh RUPS untuk mengelola perseroan dan bertanggung jawab secara kolegial maupun secara pribadi. Direksi adalah organ yang sepenuhnya mandiri dan berhak untuk mengambil keputusan untuk kepentingan perseroan dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Ini merupakan contoh struktur korporasi. Selanjutnya ada Good Corporate Governance atau disebut GCG. Prinsip dasar GCG diperlukan untuk mendorong terciptanya pasar yang efisien, transparan, dan konsisten dengan peraturan perundang-undangan. Pemerintah membentuk Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance atau disebut KNKCG
yang selanjutnya mengeluarkan pedoman GCG sebagai acuan bagi perusahaan untuk melaksanakan GCG, yaitu 1. Mendorong tercapainya kesinambungan perusahaan melalui pengelolaan yang didasarkan pada asas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta kewajaran dan kesetaraan. Lalu mendorong pemberdayaan fungsi dan kemandirian masing-masing organ perusahaan. Lalu mendorong pemegang saham, anggota dekom, dan anggota direksi agar dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakannya dilandasi oleh nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta yang lain-lainnya. Penerapan GCG perlu didukung oleh 3 pilar yang saling berhubungan, yaitu negara dan perangkatnya sebagai regulator, dunia usaha sebagai pelaku pasar, dan masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa dunia usaha. Prinsip dasar yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pilar yaitu negara dan perangkatnya menciptakan peraturan perundang-undangan yang menunjang iklim usaha yang sehat, efisien, dan transparan, melaksanakan peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum secara konsisten. Lalu dunia usaha sebagai pelaku pasar, menerapkan GCG sebagai pedoman dasar pelaksana usaha. Yang terakhir, masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa, serta pihak yang terkena dampak dari keberadaan perusahaan, menunjukkan kepedulian dan melakukan kontrol sosial secara objektif dan bertanggung jawab. Penjabaran prinsip GCG disingkat sebagai tarif, yang artinya transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan fairness. Penjabaran prinsip GCG transparansi. Prinsip dasar untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Lalu ada penjabaran prinsip akuntabilitas. Prinsip dasar harus dapat mempertanggungjawabkan kinerja secara transparan dan wajar. Perusahaan harus dikelola secara benar, terukur, dan sesuai dengan kepentingan perusahaan, dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan. Selanjutnya ada penjabaran prinsip responsibilitas. Prinsip dasar perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai good corporate citizen. Selanjutnya penjabaran prinsip independensi. Prinsip dasar untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Dan yang terakhir ada penjabaran prinsip kewajaran dan kesetaraan atau fairness. Prinsip dasar dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan atas kewajaran dan kesetaraan. Perusahaan harus memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan. Perusahaan harus memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan berkarir dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, dan gender. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.